Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari Al-Hikam wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Ibnu Athaillah kita makin berkah, penuh rahmat, penuh ilmu dan irfan kepada kita, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping kita berharap selain ridho Allah, tentu juga adalah ridho junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nur beliau meliputi hati dan jiwa kita dan kehidupan kita, amin ya rabbal alamin. Baqalal mu'alib rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, la ya'zumu zanbu indaka azamatan tasudduka an husni zanni billahi ta'ala fa inna man arafa rabbahu istisghara fi janbi karamihi janbuhu. La ya'zumu zanbu, tidaklah dosa itu besar sekalipun dia besar. Dosa apa aja lah, indaka azamatan tasudduka an husni janni billahi, sampai-sampai engkau merasa dosa-dosamu yang besar itu justru bisa menghalangimu, tasudduka menghalangimu, an husni janni billahi ta'ala, untuk bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak apa toh maksudnya? Jangan sampai gara-gara kita merasa berdosa, memang kita berbuat dosa, kita ketahui dosa kita, atau disingkap Allah yang dulunya kita menyangka tidak berdosa, ternyata baru kita sadari belakangan itu dosa, terkejut kita. Jangan sampai dengan pengetahuan terbuka tersingkapnya dosa-dosa itu menghalangi kita untuk bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 5 aja. Kenapa? Fa inna man arafa rabbahu, karena jikalau engkau mengenal Tuhanmu yang sebenarnya, ini marifatullah, jika engkau marifatullah, istighara fi janbi karamihi janbuhu, engkau pasti melihat dosa itu tidak ada apa-apanya dibandingkan curahan rahmat dan kasih sayang Allah kepada dirimu. Subhanallah. Paham ya Allah? Banyak orang setelah berbuat dosa merasa kacau hatinya, lalu dia tidak mau bertobat kepada Allah karena merasa dosanya tidak diampuni oleh Allah. Rasanya tidak mungkin dosanya akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dia menceburkan dosanya demi lembah dosa ke lembah dosanya. Bahasa Banjarnya sasakali, Jar. Ya kah? Sudah apa, Jar, Guru? Sudah takadung. Sudah tercebur sedikit, kena air, baju basah sedikit, sekali dibasahkan semuanya. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Jika engkau mengenal Allah, pasti engkau akan melihat rahmat dan kasih sayang ampunan Allah itu kepadamu itu lebih besar daripada dosamu itu. Nah, ini bagaimana cara supaya kita tetap selalu meminta ampun kepada Allah, karena kita percaya Allah mengampuni dosa kita. Karena kita percaya, mengapa Allah itu mengampuni dosa kita? Karena Allah bukan melihat dosa kita. Karena Allah itu, pribadi Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha pemurah kepada hambanya. Karamihi, mulia dia Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Karena mulia itulah beliau menyukai pengampunan itu. Innallaha yuhibbul mutatahhirin, sesungguhnya Allah menyukai, mencintai orang-orang membersihkan diri. Dalam ayat yang lain, innallaha yuhibbul
tawwabin, menyukai orang-orang yang suka bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu persoalannya. Bi'an tauqa'aka fil ya'si wal kunut fahadhihi azamatun mazmumatun qadihatun fil iman wahia syarrun alaika. Jika engkau melihat dirimu itu sudah terjatuh ke lembah dosa, lalu engkau berputus asa, engkau merasa tidak ada lagi mungkin dosanya, engkau merasakan dirimu sudah begitu besar dosamu di hadapan Tuhanmu, maka saat itu engkau menjadi orang yang sudah berputus asa dari rahmat Allah. Maka ini justru keadaan sifat yang sangat besar majmumahnya, tercelanya di sisi Allah. Qadihatun, bagaikan ulat yang menghancurkan batang-batang kayu. Qadihun bil iman, di dalam keimanmu. Syarrun alaika, itu menjadikan engkau sangat buruk di hadapan Allah. Min junubika wasababuha jahlika, itu hanya karena sebab jahilmu kepada Allah, karena kamu tidak mengenal Tuhanmu. Ya lah, orang tuh banyak tidak mengenal Allah gara-gara apa? Gara-gara apa, Pik? Gara-gara dia tidak memahami kasih sayang dan kemurahan Allah kepada dirinya. Nah, ini penting ini. Pa'ai janbun la yas'ah, karena sesungguhnya dosa itu seluas apapun dia tidaklah luas, bahkan dia tidak berarti apa-apa di hadapan Allah karena kasih sayang yang maha lembut kepada hambanya. Sehingga di dalam hadis Nabi mengatakan wasiat rahmati min ghadabi, yaklah sabakat, telah terdahululah, sabakat rahmati min ghadabi, telah terdahululah kuliputi alam semesta ini, kehidupan ini dengan rahmatku, anugerahku, limpahan kasih sayangku kepada kalian, ketimbang daripada kemarahanku. Coba kita hitung. Pian selama hidup banyak nyaman kah, banyak sakit kah? Banyak nyaman. Kita duduk ini aja nikmat kada? Nikmat. Kita duduk, kemudian nanti kita pulang tidur di rumah nikmat lagi. Apalagi punya istri, Bib lah. Nah, apa Bib? Kada apa-apa ya, Bib lah. Kada apa-apa aja, Bib. Bangun kita. Paling sebentar kita sholat subuh, berwirid sebentar, bacaan wirid, berjamaah kita berwirid sebentar, kemudian pulang. Banyak masih enak gak lah, disuguhi istri makanan, nyaman lagi boleh. Banjir sekali setahun aja lah, gitu lah. Sekali setahun aja lah, Pon. Jarang juga, kadang-kadang bisa sampai 6 tahun gitu lah. Nah, kenapa jadi yang banjir yang diingat? Hah? Padahal hanya sekali. Ada pepatah mengatakan kelak, iyalah, panas setahun hilang oleh hujan sehari. Anehnya terbalik ini. Hujan setahun terasa panas seolah-olah sehari. Ini terbalik kita ini. Coba, manusia yang orang yang ciri khas orang berputus asa dari rahmat Allah itu melihat hidup ini sakit terus. Sampai dia tidak percaya kapan bagaimana hari besok. Kira-kira kita isok tuh kau kah makan kadakah? Saking tidak percayanya kepada kehidupan. Padahal Allah sudah menjamin. Yang ulun katakan kepada pian umur berapa sudah? 60. Pernah lah pian kelaparan? Kada pernah kelaparan Yusidin. Ya kah? Berarti Allah menjamin kepada kita. Maha lembut Allah terhadap diri kita. Sebegitu lembutnya Allah, kita tak merasakan nikmat Allah pada diri kita. Padahal Allah berfirman, la tuhsuha min nikmatillah, tidak akan pernah terhitung nikmat-nikmat Allah itu. Apa maksud